Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Teras Rumah bersama IKK. Saya Dezaina Diana Paramita, biasa dipanggil Eca, angkatan 2015, dan Mas Agung Yuda, angkatan? Saya angkatan 98. Terima kasih Mas Agung sudah hadir hari ini. Ya. Dan episode ke-6 ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya teman-teman sponsor, yaitu yang pertama adalah Sunpower Keramik, Create to Inspire. Kedua, Cat Propan, cari cat, cari propan, dan Kulit Batu. Ingat kulit bangunan, ingat kulit batu. Nah, Mas Agung, pengen tahu nih kesibukannya apa sih? Ya, kesibukan apa dulu? Kesibukan belakangan ini deh, apa aja? Ya, masih di kesibukan di profesi sama di kegiatan di IAI wilayah Malang. Oh ya, FYI, saya dan Mas Agung ini sama-sama teman sejawat di Ikatan Arsitek Indonesia. Ya. Bisa dilanjut Mas, mungkin dari Ikatan Arsitek Indonesia pastinya profesional ya, profesional. Ya. Ada studio ada. Jadi yang dari mana dulu nih, studio atau dari IAI? Studio dulu deh. Studio dulu ya. Boleh studio dulu. Studio dulu. Ceritanya agak berliku-liku ya. Jadi cerita hidup yang berliku ini. Jadi ceritanya awalnya kita nggak buka studio. Aku bilang kita karena aku berdua sama istriku. Dia lulusan arsitek Brawijaya juga, angkatan 2000. Jadi ceritanya dulu itu kita malah kerja nggak di bidang arsitek. Di bidang mana tuh awalnya? Agak malu sih ceritanya. Aduh. Jadi malah di bidang, istilahnya kayak bidang ekonomi, kayak falas gitu pada waktu itu. Jadinya kayak nggak nyambung gitu kan, dari arsitek ke situ gitu kan. Tapi kembali lagi mungkin itu jalan hidup, dan saya itu kebanyakan gini, teman-teman yang kuliah di arsitek atau mungkin di sipil itu biasanya background keluarganya itu ada yang di bidang yang sama kayak gitu juga. Akhirnya punya pengetahuan atau sesuatu yang akhirnya bisa berjalan. Oh, aku habis lulus ke sini nih, mau nyoba ke sini nih. Sudah ada tracknya ya? Aku blank, keluargaku nggak ada kayak gitu. Histori tentang bangunan atau tentang arsitek atau tentang apapun yang berhubungan dengan bangunan nggak ada sama sekali. Jadinya sempat ngelamar kerja waktu itu di Surabaya, di daerah mana gitu lupa aku. Habis tes, pulang dari tes, keterima, ditelepon jadi waktu itu pertama kali ada HP kan ya, ditelepon, diterima, dan langsung saya tolak. Oke. Buaya ya, buaya langsung ditolak. Menolak. Intinya langsung tak tolak, langsung nggak tahu kenapa, atau mungkin aku juga belum siap juga tinggal di Surabaya karena aku nggak begitu suka tinggal di Surabaya. Nah, akhirnya kecemplunglah di falas itu. Nah, setelah di falas, akhirnya ya freelance. Kembali lagi link, mungkin karena juga nggak punya link, akhirnya harus dari freelance itu sampai akhirnya di falas itu juga udah keluar. Terus freelance ini di bidang apa? Arsiteknya. Oh, tetap arsitek ya. Jadi biro mungkin diawali dengan membuat blog. Pada waktu itu kan lagi boomingnya blog. Ada apa ya dulu itu, kalau nggak salah ada WordPress, ada Blogspot kayak gitu-gitu. Jadi menulis di blog itu, akhirnya blog itu dikenal, akhirnya kita dapat klien kayak gitu-gitu dari situ awalnya seperti itu. Akhirnya terus jadi bironya awalnya namanya ini, jadi namanya ini sampai sekarang di Gedong Limo itu. Nah, Gedong Limo sendiri itu artinya apa sih Mas? Apa ada filosofi tertentu? Gedong Limo itu lebih ke rumah. Filosofinya sih lebih ke keluarga kami ya. Keluarga kami beranggotakan 5 orang. Gedong adalah rumah kami yang beranggotakan 5 orang, itu saya, istri saya, sama anak-anak. Mungkin selama ada di Gedong Limo Mas, selama membentuk Gedong Limo pasti kan nggak selalu mulus ya Mas ya. Mungkin dari pertama dapet klien dulu deh Mas. Karena kan kalau misalnya apalagi nggak ada background ya, nggak ada background keluarga arsitek, pasti memulainya tuh sulit gitu. Jadi
bisnis ini kan nggak ada role modelnya. Betul. Maksudnya role model itu saya bilang bisnis dulu ya. Jadi bukan profesi tapi lebih ke bisnisnya. Nggak ada role model. Istilahnya gini. Kalau misalnya kita mau bisnis retail, mau jualan apa, itu kadang ada kita role model. Oh lihat ini ada cerita historinya kayak gitu. Tapi kalau profesi arsitek atau biro arsitek, cari nggak ada. Yang ada mereka ngasih tahu bahwa tentang bironya atau tentang desain-desainnya. Tapi nggak ada yang benar-benar ngajari kita ini loh, bikin biro arsitek dari nol kayak gini, membangun link kayak gini, ya kan nggak ada managing kan? Managing. Jadi aku harus belajar dari mana? Sedangkan orang tua juga nggak di bidang itu. Ada sih orang tua dari istri, tapi bidangnya lain karena di pemerintahan, kerja di PNS kan. Akhirnya ya bisa sih dibuat belajar, tapi nggak bisa juga buat cari bangun link gitu loh. Akhirnya dulu itu pernah selain di blog itu aku pernah keliling dari perumahan ke perumahan untuk menyebarkan brosur. Oke. Jadi malu ini. Ini pengalaman nih buat teman-teman, apalagi ini alumni dan mahasiswa yang misalnya baru lulus atau bingung mau cari jalan. Bingung memang. Iya. Jadi gitu. Jadi aku pernah ngalamin kayak gitu karena kalau dipikir-pikir sekarang emang ada yang mau kalau kita taruh brosur di pagar rumah seseorang terus saya arsitek menerima jasa desain atau pembangunan atau gimana, emang ada yang mau? Apakah sesimpel itu orang membutuhkan jasa arsitek gitu? Dan alhamdulillah nggak ada yang nyantol dari situ gitu loh. jadi hampir anggaplah ya sekitar 80% perumahan di Malang pada waktu itu pernah aku samperin gitu loh, disebarin kayak gitu. Jadi ternyata bukan itu jalannya, caranya bukan itu. Jadi banyak beberapa macam cara yang relevan pada masa itu, karena kalau masa sekarang udah beda lagi. Pada masa itu aku pakai untuk mencari istilahnya link atau membuka ini ya tentang ini loh aku, ini loh kami, itu yang efektif yang mana, yaitu sih akhirnya pada waktu itu yang berkembang dari website itu atau blog itu tadi. Proses pencarian sampai akhirnya bisa menemukan ini kayaknya cara yang pas deh, itu berapa lama, Mas? Sebenarnya kita juga nggak tahu juga ini yang benar kayak gini atau karena kita taunya itu kan biasanya kalau udah lewat. Ketika udah lewat, ternyata kemarin itu berhasil loh dari ini. Nah, dari itu pun kita kemarin ngawalinya dari ini. Jadi nggak tahu-tahu aku pakai planning ini, nanti ini jalannya ini. Pada waktu itu enggak. Jadi karena benar-benar aku nggak punya bayangan tentang profesi arsitek ini, jadinya kayak gitu, kayak otodidak nyoba gitu. Istilahnya. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dulu itu malah klien pertama itu tetangga, nggak tahu dia mungkin kasihan juga sama kita gitu ya. Akhirnya itu tetangga. Klien kedua juga BUMN. Tapi itu pun juga dari tetangga gitu. Tetangga yang kerja di BUMN itu akhirnya dapat project di BUMN. Itu sih. Kan itu link juga ya, Mas? Akhirnya kan jadi link gitu. Jadi link. Bisa saya simpulkan bahwa dari tetangga yang Mas yang tadi mencoba mencoba jasanya Mas, berarti puas dong. Dan menimbulkan trust di situ gitu, sampai akhirnya beliau merekomendasikan Mas ke BUMN tersebut gitu. Kalau saya bilang puas sih 100% sih pasti enggak ya. Jadi pasti ada aja mereka itu yang tetap masih ada sesuatu yang misalnya ini kurang deh kayaknya ini, karena mempertemukan keinginan mereka, impian mereka sama dari kita sang arsitek ini biasanya kan agak merelakan egonya masing-masing gitu loh, untuk berjalan di satu jalan koridor sebuah desain yang disetujui. Jadi kalau saya rasa walaupun se-oke-okenya klien dengan desain, pasti adalah mereka
nggak 100% lah. Mereka ada mengalahnya gitu. Sama kita juga pun gitu. Ada plus dan minusnya gitu. Pasti. Ya. Dan sampai akhirnya sekarang berapa tahun Gedung 5 berdiri? Jadi kalau secara freelance sebelum ada istilahnya ada nama biro, itu aku mulai tahun 2006. Nah, setelah itu ada biro itu mulai 2010 sampai sekarang. Itu pun berganti nama sih. Nah, setelah berapa lama itu berdiri, gimana sih Mas cara untuk mempertahankan biro tersebut? Karena kan semakin kesini, semakin banyak biro-biro baru yang bermunculan. Dan banyak juga sekarang tantangan-tantangan kayak misalnya ada AI, ada mungkin teman-teman yang baru lulus tiba-tiba bikin biro seperti itu. Nah, gimana cara Mas Agung dan istrinya siapa namanya? Arianti Dewi. Oh ya, Mbak Dewi ya. Ya, Mbak Dewi itu mempertahankan atmosfer biro Gedung 5 sendiri gitu. Arsitek itu kalau menurut saya ya. Jadi jangan dianggap itu sebagai jadi kalau menurut saya arsitek itu adalah profesi yang walaupun kita mempunyai biro atau nama biro kita yang terlihat, tapi arsitek itu adalah profesi yang mengatasnamakan seseorang. Mengatasnamakan seseorang. Jadi ketika kita berjalan misalkan tadi apa ya? Mempertahankan ininya mempertahankan eksistensi. Jadi berjalanlah di passionmu. Maksudnya berjalanlah di passionmu ini gini. Arsitek itu bisa mendesain apa aja. Produk arsitektural bangunan, misalkan rumah, bangunan pemerintahan, mungkin bangunan komersil atau hotel atau apa macam-macam banyak. Nah, tapi kan nggak semuanya kita bisa jalan di situ. Ketahuilah passionmu, ketahuilah di mana kemampuanmu. Jadi saya berjalan di koridor itu sih. Jadi karena saya lebih suka, nyaman dan kayaknya mendesain sebuah rumah itu seneng aja gitu loh di situ. Istri pun juga kayak gitu. Jadinya kita membangun ininya di situ juga gitu loh. Beberapa memang ada di bangunan-bangunan komersil kayak gitu-gitu dan kantor bukan perkantoran sih. Nah, tapi passion kita lebih ke rumah tinggal, bangunan rumah tinggal. Jadi kayak dari situ kita akhirnya kita dikenalnya di situ gitu loh. Jadi bukan memang kadang ada keinginan aku kok pengen desain ini ya apa hotel gitu. Kalau passion kita nggak di situ ya kayaknya nggak akan ke situ gitu loh. Memang nanti kalau kita udah dikasih ini hotel memang kita bisa. Tapi memang seperti itu tuh kayak udah di ini gitu loh. Kayak udah diarahkan. Ya, gitu diarahkan gitu kayak ada skenario-nya. Kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Nah, dan kita juga nggak mencoba untuk ini loh kalau mau bikin gedung bertingkat ke biro kami, kayaknya nggak juga sih. Walaupun kita mungkin pingin mendesain kayak gitu ya, teman. Desain bareng aja deh kalau kayak gitu. Gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi berjalan di pathway kita aja dan berusaha untuk konsisten di situ. Mas Agung tadi bilang bahwa Gedung 5 sendiri itu khusus menerima residential aja atau membuka peluang untuk proyek-proyek yang selain residential? Jadi sebenarnya bukan menerima khusus saja, tapi nggak tahu yang datang ya itu gitu loh. Jadi yang datang ya itu. Jadi ngerti kan maksudnya. Jadi kita bukannya kami hanya menerima ini enggak, tapi
nggak tahu yang datang itu gitu loh. Sau residential iya, ya. kayak itu kayak klien, walaupun ini klien yang bukan dari referensi ya, tapi dari benar-benar dari luar kota atau dari luar pulau, itu pun juga masuknya ke lewat situ gitu loh, masuknya lewat situ. Nah, jadi aku dulu pernah sempat nanya, dulu itu pernah Mas Yusing ke Malang kan. Kebetulan ketika ke Malang, aku yang nganter Mas Yusing dan teman-teman keliling-keliling Malang. Ya aku sempat tanya, Mas, gimana sih caranya membranding Mas Yusing yang sekarang ini? Gimana sih kok orang jadi, oh kalau bangunan sederhana, bangunan ini kayak Yusing. Yeah. Ya itu ternyata, ya itu ya branding lah kita di apa yang kita punya gitu loh. Nanti pada akhirnya ya itu akan mengalir datang sendiri. Ya teorinya sih kayak gitu. Teorinya nggak tahu di lapangan seperti apa gitu ya. Mungkin kalau selama mengerjakan proyek-proyek residential gitu, Mas, ada nggak sih salah satu proyek yang Mas Agung sendiri tuh dapat banyak pelajaran dari situ? Coretan di dinding bikin rumah kotor dan penuh bakteri. Pastikan kotoran dan bakteri pergi, rumah bersih lagi. Pakai cat dekor Lotus, cat yang mudah dibersihkan dan bebas bakteri. Cari cat, cari Propan. Setiap proyek saya dapat banyak pelajaran, macam-macam pelajarannya. Tapi pada intinya setiap proyek itu ada pelajarannya masing-masing. Entah itu hubungan dengan klien, entah itu desain kita, entah itu secara produk akhir, istilahnya setelah itu bangunan terbangun, atau macam-macam lah. Tapi pada intinya semua proyek itu mengajarkan sesuatu kepada kita. Manajemen proyek, gitu-gitu. Tinggal kitanya mau belajar apa enggak. Mungkin lebih ke yang paling ini sih, Mas. Biasanya kan kalau kita kuliah kalau ada teori ya seharusnya seperti ini gitu. Tapi di lapangan itu benar-benar sangat berbeda jauh bahkan. Nah, bagaimana menjaga agar apa-apa yang Gedong Limo rencanakan itu di lapangan sesuai? Kita harus punya visi dan misi biro ya, yang mau kita bangun seperti apa. Jadi berangkat dari situ kita akan memplanning bahwa ini mau jalannya kemana sih? Jalannya apakah sampai sini aja? Apa topnya kita apa sih gitu? Jadi kadang kita lupa diri bahwa kadang kan ada titik di mana kita pada zona nyaman. Betul. Ada titik di mana kita sedang manjat nih, kayaknya susah manjat pun terjal banget, kayaknya bakal susah ke panjatnya gitu, atau harus jalan ke sana tapi kayaknya nggak ada jalan gitu. Nah, ada fase-fase di mana hal-hal seperti itu. Ketika kita fase yang susah, yang kayak nggak kelihatan ada jalannya, kayaknya visi kita jelas banget. Gitu. Visi misi kita jelas banget. Oh, kita tujuannya ke situ. Tapi ketika kita berada pada zona nyaman, ya sebenarnya itu di ujiannya. Jadi zona nyaman itu yang membuat kita lupa bahwa tujuan kita ke situ gitu loh. Kadang kita di sini aja deh, kayaknya enak di sini. Jadi jangan lupa seperti itu. Bahwa proses itu walaupun kita udah di
zona nyaman itu sebenarnya nggak ada zona nyaman gitu loh. Sebenarnya zona nyaman itu istirahat sebentar aja, tak lagi pasti ada lagi. Dan kita di arsitektur itu semua ilmu dan semua peraturan dan kondisi akan selalu update ya Mas. Ya. Dan kita nggak bisa terus berada di zona nyaman dan membiarkan biro kita tenggelam gitu aja gitu. seperti ranking di Google. Ya itu dia. Oh ya Mas, selain di Gedung Limo, Mas Agung sendiri kan aktif juga nih di Ikatan Arsitek Indonesia gitu. Mungkin lebih ke penasaran sih Mas, gimana caranya membagi porsi antara Mas Agung di biro dan Mas Agung di Ikatan Arsitek Indonesia. Karena saya tahu sendiri Mas Agung juga sangat aktif di Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi awalnya di Ikatan Arsitek Indonesia IAI ya, saya kecemplung sih sebenarnya. Jadi pada waktu itu ada dibuka apa ya dulu itu relawan, kalau nggak salah relawan untuk pendampingan kampung tematik di Kota Malang. Kami berdua ikut akhirnya setelah itu kami ditawarin masuk jadi pengurus. Oke lah, aku nyoba masuk. Nah dari situ gimana kita mengatur antara porsi berorganisasi dan profesi kita, sebenarnya susah di sini. Maksudnya gini, ketika kita di profesi kita di kerjaan kita ya, kita lebih enak ngatur karena kita sendiri, tentang kita sendiri gitu. Maksudnya yang aku atur di sini ini ya tentang aku, tentang yang aku jalankan dan di bawah-bawahku. Tapi ketika di organisasi, di situ ada orang banyak. Ya, ada orang banyak yang nggak bisa aku sendiri yang ngatur. Jadi mau nggak mau kita menyesuaikan dengan kondisi kelompok ini tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang bisakah susah, tapi kenapa tetap di situ gitu loh? Kenapa si Agung ini tetap di situ? Iya gitu. betul. Bosen gitu kan, 2 kali periode. Kenapa nggak di Gedung Limo aja? Iya, sebenarnya pengennya gitu, cuman ada apa ya, rasanya kayak udah ini ada teman baru nih di sini, teman yang satu profesi dengan spirit yang sama. Maksudnya spirit yang sama ini adalah apa ya? IAI kan nggak ada bayarannya tuh. Kita kan benar-benar kayak relawan ngurusin organisasi buat anggota IAI. Ya murni itu aja sih sebenarnya. Jadi dengan spirit yang sama, kita adalah teman-teman yang dengan spirit yang sama berkegiatan, berarsitektur. Ya jadi gitu deh. Spiritnya beda memang. Kayak gitu. Kalau yang saya dengar-dengar nih Mas, di Ikatan Arsitek Indonesia itu kan teman-teman ada PPR, dan di PPR sendiri itu biasanya mereka harus magang gitu. Di Gedung Limo sendiri buka magang? Ada beberapa slot untuk adik-adik mahasiswa Brawijaya untuk magang di tempat kami, PPR dan MBKM pada waktu itu. MBKM. Tapi pada saat ini kami hanya menerima yang PPR saja dulu, karena yang urgent itu kan sebenarnya. Yang MBKM tempat juga nggak cukup sih di tempat kami. Dibatasin berapa sih Mas? Itu ada kriterianya juga. Kalau kriteria sih, kalau di PPS kita lebih ke menampung dulu karena kuotanya juga. Maksudnya dari kampus membutuhkan berapa biro, itu kan dikit sekali yang bisa nampung gitu. Jadi kami ya pokoknya kami terima deh. Tapi dengan kapasitas biro kami yang terbatas. Jadi misalkan bisa 1 atau kadang 2, nggak bisa banyak sih, karena juga ada staff kan di biro.
Nah itu teman-teman kalau misalnya teman-teman mau coba magang nih di Gedong Limo, bisa kontak Mas Agung Yuda atau langsung kontak di @Gedong Limo. Bisa di Instagram. IG Instagram kami. Iya, seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih Mas, ada pesan nggak buat teman-teman yang sekarang masih jadi mahasiswa maupun yang baru lulus misalnya? Gimana biar mereka semangat buat melanjutkan pendidikan arsitektur dan proses-prosesnya gitu sampai akhirnya mereka bisa membangun biro sendiri gitu sama kayak Mas Agung dan istri. Sebenarnya aku kalau disuruh ngasih pesan ini agak ini ya, karena adik-adik yang sekarang ini udah beda ini kan ya, apa istilahnya beda zaman gitu lah. Kalau orang-orang bilang generasi itu kan, ada Gen Z, ada Gen milenial. Jadinya saya kadang mau memberi ini kayak beda, zaman kita dulu kayak gini, zaman sekarang kayak gini, kayak gitu. Jadi yang seperti yang aku alami sendiri bahwa untuk mengenalkan profesi kami aja sekarang udah beda caranya. Mungkin sekarang lebih banyak lewat medsos yang banyak dikuasai adik-adik di generasi yang sekarang gitu. Kita udah gak nutut rasanya, ini belajar kayak gini kayaknya kok susah banget. Sejauh gitu. Itu ya bedanya. Jadi pergeseran teknologi itu benar-benar mempengaruhi profesi ini atau banyak profesi lah, gak cuma profesi kita aja. Jadi mungkin pesan-pesanku adalah ketika mau lulus atau saat ini dimantapkan bahwa apa yang mau dipilih, apakah menjadi profesional arsitek ataukah mungkin mengejar karir di akademik. Akademik ini maksudnya misalkan menjadi dosen atau apa kayak gitu. Nah, dibedakan itu karena sekarang regulasinya udah berbeda. Ketika kita mau jadi profesional arsitek, kita harus ada pendidikan lagi ya, kayak itu misalkan PPARS itu, dan mungkin proses magang-magang sebagainya yang nggak ada di zamanku dulu. Zamanku dulu lulus procot istilahnya itu kan sudah anggap aja orang nganggap itu arsitek gitu, tinggal kamu bisa survive enggak gitu istilahnya gitu. Jadi dilihat dulu mana jalan yang mau ditempuh. Nah kalau mau jadi profesi ya langsung aja ambil PPARS atau kayak gitu. Tapi kalau mau ke ngajar atau akademik ya bisa aja langsung cari S2 atau apa kayak gitu, mungkin beasiswa kayak gitu ya. Tapi ini Mas sih, biasanya teman-teman itu ketika lulus itu justru masih bingung nih fokusnya ke profesi atau akademis ya. Kadang ada yang melanjutkan sampai S2 tapi ternyata kayaknya aku mau berprofesi aja deh. Itu kalau kayak gitu sih intinya nggak ada dalam proses hidup. Kalau saranku dalam proses hidup itu nggak ada yang sia-sia. Jadi ketika masih bingung ya udah mau kemana aja gitu, mau kuliah lagi atau mau kerja ikut perusahaan atau ikut orang tuh nggak apa-apa, nggak ada yang sia-sia. Toh itu juga akan menjadi suatu proses hidup yang akan ada pembelajaran di situ. Jadi apapun nggak ada yang sia-sia, cuman mungkin jalannya nggak langsung celeng gitu loh. Jadi mungkin agak belok dikit, tapi nggak ada yang sia-sia. Karena justru liku-liku itulah yang bikin kita belajar banyak ya. Bikin membangun bahwa itu loh kita. Udah, terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Agung. Sudah repot-repot ke sini dan menjelaskan banyak hal ke kita. Dan terima kasih juga kepada para sponsor yang telah mendukung kami, yaitu yang pertama ada Sunpower Keramik, Create to Inspire, kedua ada Cat Propan, cari cat, cari propan, dan yang terakhir Kulit Batu, ingat kulit bangunan, ingat kulit batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.